memasuki acara selanjutnya, yakni pembacaan kalam ilahi kepada Saudara Hanifah Reza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Indonesia
Lebih ini semakin menginspirasi gerak langkah Muhammad Aisyah ke depan menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih bermanfaat, tidak hanya untuk kalangan Aisyah. Dan acara akan dilanjutkan dengan diskusi ya. Diskusi dengan tema memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Ini menggambarkan bahwa ada tekad untuk lebih memperluas gerak langkah dakwah Aisyah ke depan. Semesta itu bahasa Arab itu alamiah, menginternasional. Jadi ini cita-cita Aisyah untuk memperluas dakwahnya menginternasional. Nah, lalu kita mau di mana? Ya, kita tentu menyiapkan untuk menuju ke semesta itu. Nah, karena itu penting ya, dalam gerak dakwah kita. Ya. Pertama kita harus mempersolek diri supaya menarik, ini bukan mempersolek macam, bukan, tapi dakwah kita ini kita desain karena cara berpenampilannya kurang benar.
Ada pertanyaannya Pak Haris saya jawab. demikian. Salah satunya sebenarnya yang paling banyak menimbulkan problem itu ketika kita ini terlalu serius mudik urusan fikih. Ini yang menjadi masalah. Mudik urusan fikih. Ya, terlalu serius mudik urusan fikih. Ini yang menjadikan Muhammadiyah itu susah berkembang. Aisyah susah berkembang, ya, terutama di masyarakat grassroots. Kenapa? Kita ini terlalu serius urusan fikih. Tapi lebih mengedepankan bagaimana masyarakat kita ini, ya, menjadi masyarakat yang lebih cerdas di dalam beragama, yang lebih cerdas di dalam melakukan aktivitas kehidupannya, lebih bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungannya. Kalau itu yang kita putuskan, maka kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat bawah itu adalah masyarakat yang sebenarnya belum punya kota. Masyarakat bawah itu sebenarnya belum punya kota. Dia itu mudahnya kepada mereka yang punya gaya seperti gaya mereka. Dia akan mengotak ke situ. Aslinya dia itu ya tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Salafi, tidak punya. Sama-sama di kantor NU ada duit. Masyarakat bawah itu begitu. Ya. Bagi mereka itu hal-hal ideologi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah urusan bagaimana ekonominya bisa meningkat, bagaimana kehidupannya bisa sejahtera. Nah, inilah aspek-aspek yang mestinya kita masuki di wilayah itu. Urusan beragama bagi mereka, dia sudah yang penting aku melok kiai. Mosok melok kiai bisa kita gunakan karena pada dasarnya kita berMuhammadiyah, kita berAisyah itu bukan untuk mengkotak-kotak, tapi sebenarnya kita melakukan itu semua adalah dalam rangka untuk beramal soleh, memperbanyak kemanfaatan hidup kita untuk diri kita dan orang lain. Maka jangan kita menyimpang dari tujuan utama ini, sehingga kita berorganisasi justru kita menjadi terkotak, kita menjadi terbelah, kita menjadi membuat friksi-friksi yang kemudian menghilangkan kesempatan kita untuk memperbanyak ruang untuk beramal soleh. Saya rasa ini sudah lebih 5 menit karena waktu saya 5 menit, ya mohon maaf. Hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
3. Tahan. Kasih semangat. Tahan. Tahan. Bentar. 1, 1, 2, 3. Iya. 1. 107. Untuk hadirin yang berbahagia, Cakep. untuk hadirin yang saya hormati, langsung saja deh. Perkenalkan, nama saya Salma. Siang ini saya akan memoderatori pemateri kita, Ibu Tino Dwi Cahyani, untuk membawakan diskusi kita hari ini dengan tema memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Beliau ini adalah wakil ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM dan juga LKBH PDA Aisyah Kota Malang. Mungkin singkat saja deh kepada pemateri. Mohon izin sebelumnya. Sebelumnya saya berikan ke pemateri. Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa urutan dalam agenda diskusi kita pagi siang hari ini. Yang pertama akan saya sampaikan pembukaan seperti yang sudah saya ucapkan. Kemudian yang kedua nanti kita masuk ke acara inti yang dibawakan oleh Bu Tino Dwi Cahyani. Baru nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Bunda semua. Nanti kurang lebih sesi tanya jawabnya itu 15 menit sampai 20 menit. Jadi mohon ketika sudah dibuka sesi tanya jawab, silakan nanti Bunda bisa mengacungkan tangan untuk saya ambil beberapa dari setiap sisi sebagai penanya. Baru setelah itu kita tutup acara diskusi. Yang selalu kalau ada momentum acara, saya sangat senang itu karena antusiasnya luar biasa. Undangan 150 ya ada 200, nah gitu kan ya. Itu kalau nggak Aisyah nggak ada. Gitu. Karena pengalaman saya di PCIA Malaysia, pimpinan cabang istimewa Aisyah Malaysia, ya karena jauh di sana, jadi kangen dengan Kota Malang karena Aisyahnya itu selalu meriah dan selalu antusiasnya, semangatnya itu tadi tuh undangan itu misalnya yang diundang 200, yang orang bisa 300 gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa dan yang dirindukan kalau masih sana. Dan selalu saya banggakan PDA Aisyah Kota Malang itu di Malaysia karena memang antusias, kemudian kompak, selalu kompak dan terdepan insya Allah ya. Contoh kegiatan klinik keluarga sakinahnya itu memiliki inisiasi yang luar biasa memang. Nah ini harus diteruskan dengan generasi muda berikutnya supaya PDA Kota Malang ini selalu menjadi inisiator gitu ya. Contohnya klinik keluarga sakinah. Kemudian sekarang berubah menjadi BIKSA ya. Nah, kemudian termasuk LKBH PDA Kota Malang yang dimiliki dan terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM. Se-Indonesia cuma 3 Aisyah yang terakreditasi. Salah satunya adalah PDA Kota Malang ini, Bu. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Di Jawa Timur cuma satu-satunya LKBH Aisyah yang dimiliki Aisyah yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 2013 sampai sekarang. Mohon doanya tahun ini reakreditasi. Semoga kami tim LKBH PDA Kota Malang sekaligus didukung pasti penuh oleh PDA ya, pimpinan harian yang luar biasa. Semoga akreditasi kita meningkat atau tetap bertahan lah minimal itu ya, karena Aisyah untuk saat ini dari PP mendorong itu. Itu sekilas informasi dari Majelis Hukum dan HAM termasuk berkaitan dengan LKBH, karena MHH untuk saat ini masih di PDA. Jadi informasi yang seperti ini kami aktifnya LKBH lebih banyak di pengadilan negeri, di pengadilan agama, melayani keluarga besar yang di luar Muhammadiyah. Contohnya tadi aja
konsultasi hukum disediakan, tidak ada yang konsultasi Ibu Aisyah itu coba. Berarti kan gak ada masalah di Aisyah ya. Alhamdulillah. Gak ada masalah hukum ya. Terus kemudian yang paling penting Bu, kami menerima SKTM, surat keterangan tidak mampu, karena menangani, karena terakreditasi itu menangani orang-orang yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah selama ini setiap tahun tuh hampir 300 lebih yang kita tangani. Tapi tidak ada yang Muhammadiyah Aisyah itu. Ya, jadi ini apa namanya? Alhamdulillah di situ. Jadi kiprahnya LKBH PDA itu di pengadilan di Malang Raya gitu ya. Nanti supaya yang internal juga ini sambil sosialisasi juga, karena yang di internal kadang-kadang belum mengetahui bahwa PDA atau Aisyah Kota Malang itu sudah punya LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Tapi oleh PP Aisyah diberi nama sendiri, namanya Posbakum. Nah, kita tidak berubah karena Posbakum itu nilai jualnya kurang ya, lebih seksi menjual LKBH, tapi Posbakum kita untuk laporan ke pusat itu gitu ya. Jadi kalau Aisyah di Kota Malang namanya LKBH, tapi tersebut Posbakum kalau di internalnya Aisyah, karena terlanjur image-nya kalau Posbakum itu di pengadilan negeri ya, pos di pengadilan negeri, di pengadilan agama miliknya Mahkamah Agung kan gitu ya. Maka dulu inisiasi waktu ketuanya masih Bu Willy namanya LKBH. Kenapa ada K-nya? Karena konsultasinya memang dari Klinik Keluarga Sakinah kemudian menjadi LKBH yang bisa menangani litigasi. Yaitu sekilas info dari saya berkaitan dengan LKBH. Litigasi itu di pengadilan, jadi kita ranahnya di pengadilan. Tim advokat lawyer ada 10 lawyer yang gabung dan kita, dan harapan kami Ibu RSIA, Ibu Direktur, kami punya LKBH Aisyah gitu ya. Nanti kalau memerlukan tim legal, nah kita punya bagian legal ya, termasuk corporate lawyer nah gitu ya, kita menguasai itu. Yang saya jadi tim kami ada lawyer 10 yang dari Aisyah, ibu-ibu 2 orang, yang lainnya bapak-bapak membantu kita karena emang ini profesi, yaitu profesi advokat. Begitu ibu-ibu, saya lanjutkan karena waktunya cuma 20 menit. Begitu materi tadi disinggung pula oleh Prof. Haris ya, bahwa semesta ini melewati batas bahkan internasional. Nanti akan saya singgung komparasi dengan, karena saya pengalaman langsung pengamatan dan observasi di BCIA Malaysia, nanti akan saya sampaikan itu ya, oleh-olehnya itu gitu ya Bu ya, supaya kita tahu bahwa di PCIA kita punya saudara. Jadi tadi internasional Aisyah ya, terakhir ini adalah launching PCIA itu UK ya, di Inggris sana Ibu ya, ada terbaru PCIA itu. Suatu saat semoga Aisyah Kota Malang bisa silaturahim ke PCIA yang ada di beberapa negara itu ya. Ibu kan impian harus itu ya Bu ya, ke depan kita nggak tahu ya Bu ya, nanti kunjung bisa sampai ke Hongkong, saya ada link Hongkong ada gitu. Negara hukum gitu ya. Yang tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Ibu-ibu. Nah, di situ ada saya kutip salah satu pasal dan satu ayat saja, yaitu pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu oleh negara ya. Kemudian digunakan untuk kesejahteraan ya rakyatnya kan gitu ya. Nah, ini kesejahteraan ini ya, Indonesia jika kita bandingkan karena rakyatnya 200 juta lebih gitu ya, kesejahteraannya ini yang harus kita jamin di situ. Artinya semestinya kita punya rank ya, ataupun grade ya, grade bahwa ini adalah masuk ke kesejahteraan di mana, minimal berapa, ini harus ada. Nah, ini pemerintah harus memikirkan itu
Misal minimal kesejahteraan itu seperti apa dan bagaimana terpenuhi seperti apa, kemudian bagaimana. Bila kita bandingkan mungkin dengan negara tetangga kita, ya, misal di Malaysia itu contoh guru, ya, guru di Malaysia itu per bulan kalau dirupiahkan 9 juta Bu. Contoh satu profesi saja ya, guru. Kalau di Indonesia, nah jadi nah ini contohnya, jadi seperti itu kesejahteraan misal itu ya. Nah di perusahaan 9 juta itu bagaimana di sana? Saya 1 bulan di sana habis 5 juta ya, minimal ya itu ya 5 juta. Artinya kalau gaji 9 juta kira-kira bahasa Jawa ini menye-menye nggak Bu? Lebih-lebih kan ya. Artinya 2 kali. Artinya ada range space untuk bisa kita tabung karena living cost kita 5 juta gitu ya per bulan gitu ya. Terus kemudian ada 9 juta sisa itu bisa ditabung, di save. Itu satu profesi guru. Kemudian sesama profesi saya dosen, sama dosen ya. Jadi saya punya supervisor di sana, dosen. Itu masuk pertama kali itu 50 juta Bu. Kalau dirupiahkan, ya. Pertama kali masuk itu 50 juta. Nah kalau di Indonesia ini nanti bisa apa namanya Bu Dokter Masia ini ya. Nah itu berapa di Indonesia gitu ya. Bisa kita lihat. Itu contoh kesejahteraan. Harusnya kalau minimal kita ini dikatakan sejahtera itu berapa, itu harus terpenuhi dulu minimalnya. Kalau 50 juta ya di sana sudah sangat cukup karena satu orang aja sebulan 5 juta cukup. Kalau putra putrinya 5, di sana kan banyak sekali putra. Orang Melayu itu putra putrinya banyak, anak-anaknya banyak. Ada 5, 6 gitu ya. Saya baru 2 ditanya supervisor saya Bu. Nambah lagi nih lu, aku tuh cuma 2 tuh. Habis lepas nih, aku 7. Lepas nih ya itu lagi punya anak lagi ya. Saya 2 itu katanya gitu ya, sikik kali ya itu ya. Jadi katanya sikik 2 itu. Kalau di sini 2 ampun gitu ya, sudah cukup kan itu ya 2. Ini contohnya seperti itu. Artinya negara sebenarnya harus berpikir ke sana, kesejahteraan tadi itu. Kalau 50 juta ya sangat cukup untuk berapa anak, termasuk pendidikan sama kesehatan, termasuk kesehatan Ibu. Di Malaysia itu dijamin dengan insurans memang. Insurans itu sangat menjamin. Dan pengalaman saya di sana untuk insurans kesehatan, ini kesehatan saja ya, pengalaman teman saya itu di rumah sakit itu terjamin. Ini Bu Direktur di rumah sakit itu, saya tuh rawat inap di situ Bu, operasi. Karena kita student PhD itu, dokter itu, kita ada insurans itu. Jadi kalau dirupiahkan tuh habis 50 juta, tapi itu free ya karena ada insurans. Kemudian setelah itu ternyata pelayanannya luar biasa. Ini bisa dikutip tadi di follow oleh Malaysia. Ditanya Bu, besok lunchnya apa, mau menu apa, ya dinnernya, kemudian breakfast itu ada mau nasi goreng, nasi lemak, atau cukup roti, gitu kan ya. Jadi ditanya ada 3 opsi biasanya. Lunch juga begitu, mau beef ya, atau fish ya, mau daging ya, mau chicken, ada opsi 3. Jadi ya, ini saya takut ya, modal aja ditanya gitu. Saya sama teman saya itu namanya enak sekali, pantas betah di sini ya gitu ya. Ternyata itu sampai dinernya menunya apa itu ada 3 opsi pilihan. Jadi itu tadi ya komparasi di sana gitu ya. Ternyata dia memiliki pelayanan yang luar biasa gitu kan ya. Jadi pelayanan itu dan sangat nyaman sekali. Meskipun kita insurans ya dan kita student ya, maaf kalau mahasiswa ya gitu kan ya. Ya ibaratnya beda dengan pengusaha dan seterusnya ya. Itu aja terjamin, roomnya itu sendirian dan ada kamar mandi, toilet di dalam kamar itu ya. Jadi sangat terjamin. Nah ini Indonesia semoga sih ya, kita ikuti lah ya yang baik-baik ini gitu ya. Mau tidak mau kita ikuti ya ini contoh saya ya. Nah itu dalam hal kesehatan. Kalau pendidikan di sana sudah jelas dijamin kan gratis sampai SMA, bahkan S1 pun kalau milik kerajaan, kayak saya di UKM, University Kebangsaan Malaysia itu milik kerajaan. Jadi itu banyak sekali yang Melayu studi di situ S1 itu bisa free di sana. Contoh seperti Surga Indonesia kedepannya begitu ya, bisa free mulai dari SD sampai per
perguruan tinggi ya, dan tidak dinaikkan UKT-nya gitu ya. Nah ini hanya untuk motivasi kita, semoga dan doa kita semoga kedepannya dua bidang saja ya, pendidikan, kesehatan itu dijamin negara, itu orang tua sudah tenang kan, dijamin dua unsur itu aja ya, dua unsur dijamin oleh kerajaan ya kan ya, itu sudah tenang kita yang di rumah kan ya, tinggal memikirkan kebutuhan pokoknya ya, semoga itu impian kita ke depan. Nah setelah itu, setelah pasal 33 ayat 3 tadi negara kita berbicara itu, kita juga punya undang-undang berkenaan dengan lingkungan. Bagaimana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Nah ini semoga Aisyah, mulai dari Aisyah, kesadaran bagaimana kemudian kita bisa menanggulangi ya kan ya, supaya tidak jadi kerusakan di lingkungan kita. Termasuk bagaimana isi Undang-Undang Nomor 32 tadi itu, salah satunya penegakan hukum lingkungan. Nah ini penegakan hukumnya ini yang masih perlu ekstra ditingkatkan, karena kita yang Ibu paling terkenal 217 triliun gitu kan ya. Ini lingkungan yang mengakibatkan pertambangan, termasuk yang terbaru Muhammadiyah ditawari pertambangan ya Bu ya. Nah ini dipikirkan ke sana terkait juga lingkungan ya. Bagaimana kemudian nanti supaya lingkungan itu tidak rusak kan itu ya. Termasuk penegakan hukumnya. Kita ikut mengontrol Bu, masyarakat ini mengontrol supaya penegak hukum tadi lurus gitu ya, teman sejawat ya, termasuk lawyer ya, termasuk hakim ya, kemudian yang selalu muncul itu ya, Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu ya. Nah memberikan perlindungan artinya begini, kita itu nyaman ya, kalau lingkungan aman nanti Taska pasti seneng tuh, nggak ada bantuan kok untuk korban banjir, gitu ya. Artinya ya, tidak perlu ngirim untuk korban longsor ya, dan itu kan ya. Kalau lingkungan aman, tidak ada yang longsor, tidak ada yang banjir, kan begitu. Nah, ini yang ada dalam undang-undang tersebut. Ya. Aturan kita, negara kita sudah bagus, Bu. Indonesia itu aturannya bagus, sudah normatifnya luar biasa. Ini buktinya ya, bagaimana menanggulangi, penegak hukumnya harusnya bagaimana ya, perlindungan bagaimana, karena nanti untuk rakyat kan ya, seluruh rakyat, termasuk pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Bagaimana kita mengelola lingkungan yang baik dan benar, nanti bisa ranah ke konkret, nanti di terakhir akan saya sampaikan bagaimana konkretnya ini. Untuk undang-undang itu kan tertulis ya Bu ya, itu ya, itu ditangkap, dijual gitu. Nah ini semoga itu tidak terjadi ya. Biarkan para binatang tadi juga mengais rezeki-rezekinya ya. Biarkan dia tinggal dengan nyaman tuh ya. Tuh kemudian dan menjadikan padanya gunung-gunung. Ini Kota Malang ini luar biasa ya, dikelilingi gunung ya. Pemandangannya indah ya. Ada Gunung Arjuna, ya, kemudian Semeru, ya, Mahameru disebutnya, sampai rentetannya Gunung Kawi. Belakang ini di Batu ada Gunung Banyak dan seterusnya, ada apa lagi itu. Kota Malang ini sangat indah, dikelilingi gunung. Nah, maka itu gunung-gunung yang besar, nah, Arjuna, ya, di belakang rumah saya itu backgroundnya Gunung Arjuna Bu ya, di hijau. Yang menjaga keseimbangan, jadi biar seimbang, maka kemudian jangan dirusak tuh ya. Kita yang dekat dengan gunung jangan kita sembarang nebang gitu ya, artinya illegal logging dan seterusnya. Nah itu ya, meskipun di Indonesia sudah ada aturannya gitu ya, ini bagaimana kita juga ikut menjaga akan hal itu. Nah bagaimana dengan bumi atas izin Allah ya, kalau kita digoncang ya, Semeru misal apa namanya, laharnya turun, yang meletus ya. Nah ini agar memancangkan dan mengokohkan sehingga tidak hancur. Nah ini apa namanya, meskipun beberapa kali meletus ya kan ya, itu lahar sudah arahnya kemana dan semuanya kita sudah mengantisipasi itu. Nah bagaimana yang terakhir ya, ini memang dari pakar tafsir ya,
Syekh Abdurrahman bin Nasr ini, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi semuanya ada ukurannya Bu, ya, terukur, ya. Bermanfaat supaya memiliki manfaat. Jadi ukuran sepatu saya dengan sepatu yang Bu Sri bisa beda ya Bu ya, boleh beda, ukurannya berbeda, tidak sama. Nah gitu kan ya. Ini juga begitu, ya, supaya bermanfaat, lagi berharga, ya kan? Kalau saya ukuran sepatu saya itu 38, misal diberi 40, kan jadi tidak bermanfaat ya Bu ya. Begitu pula sebaliknya, kalau ukuran sepatu 40 diberi 36, kan tidak bermanfaat. Maka diberi sesuai dengan ukurannya. Kita tidak bisa kemudian kok akemen 40 gitu, saya kok 36 gitu kan. Kalau dipakai kita kebesaran 4 nggak bisa terpakai malahan gitu ya. Nah artinya kita supaya itu terukur, ya memang ukuran kita masing-masing supaya lebih bermanfaat. Kalau nggak ukurannya tidak bermanfaat, bahkan tidak berharga. Bernilai nggak Bu kira-kira? Dan jadi saya beli, kok bukan ukuran saya, saya bisa jalan-jalan ke Matahari, sepatu 40, ini bagus, saya beli nggak Bu kira-kira? Nah, bukan ukuran saya 38 kok, dan saya beli, saya nggak jadi beli, nggak berharga bagi saya, karena bukan ukuran saya itu sepatu, itu ya Bu ya. Nih berharga, termasuk bermanfaat, karena nanti tidak bermanfaat untuk saya, buat apa saya beli? Ya Bu ya. Nah kemudian di sini sehingga manusia dan tanah pasti membutuhkan, kita perlu Bu, ini contohnya kurma, anggur, ya karena kurma tumbuh di tanah Mekah ya Bu ya, Madinah dan seterusnya. Di sini kurma mulai bisa tumbuh. Kalau kita ya mungkin berupa pohon mangga gitu ya Bu ya, mangga, apel gitu ya Bu ya. Kalau di Malang gitu ya, bisa disesuaikan dengan keadaannya, stroberi gitu ya. Nah, dan bermacam-macam pohon dan beraneka ragam tanaman. Serta, nah ada bahan tambang. Mungkin kalau di Malang tambangnya tambang pasir ya Bu ya. Ada nggak Pak tambang pasir ya mungkin ya. Kan kalau di daerah Kalimantan, Sumatera tambangnya masih bernilai sampai triliun itu. Nah, maka itu bagaimana kita supaya bermanfaat, jangan mencelakakan kita. Next. Ini penting Bu, terakhir dari saya, bagaimana peran ibu-ibu Aisyah Kota Malang. Tadi di awal saya sampaikan, mulai dari diri sendiri ibu-ibu Aisyah supaya menjadi contoh uswatun hasanah, contoh yang baik bagi lingkungannya masing-masing. Supaya, oh ibu-ibu Aisyah, oh tidak buang sampah sembarangan. Berarti ibu-ibu Aisyah, iya aktifnya di Aisyah kok, dia buang sampah sembarangan. Saya contohkan lagi di Malaysia ya Bu ya, karena saya emang beberapa akhir ini di Malaysia, saya mencontohkan misalnya bersih luar biasa, apalagi di Putrajaya ya Bu ya. Itu ada CCTV di mana-mana, kalau buang sampah nanti langsung kedeteksi di situ. Nah contoh seperti itu. Nah ini terlibat aktif dalam pengelolaan sampah, harapannya ibu-ibu bisa buang sampah pada tempatnya. Kalau sudah dibuang di tempat sampah, jangan kemudian dibakar ya Bu ya, sampahnya ya Bu ya. Nah itu nanti kemudian bisa bakar rumah tetangga nanti ya, ditinggal apalagi yang membahayakan ya. Kemudian merusak juga udara dan seterusnya. Saya yakin ini ilmu Ibu sudah tatam ya, tapi kemudian bagaimana kita mereview ya, mereminder kita, mengingat kembali supaya ini action nanti kita action. Jadi setelah pulang dari sini, hal-hal yang kecil membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Terbiasa saya pernah kalau saya nyetir sendiri, depan saya mobil gitu ya, kemudian buka jendela buang sampah, saya langsung gitu ya Bu ya, gitu ya. Terus nanti di jalan itu siapa, itu kan ya, itu loh ya. Itu contoh kecil. Nah itu kalau di Malaysia, saya belum pernah temui. Pernah itu ada saya bawa dari sini ya kawan ya, itu refleks karena terbiasa. Karena kan hal-hal yang kecil tuh refleks karena terbiasa kan Bu ya. Maka kita harus membiasakan yang baik-baik ya. Dia nggak sadar kalau posisi nggak di Indonesia gitu ya. Buka jendela, dibuang dia keluar. Jangan Bu, saya gitu kan ya. Nanti plat nomor kita kedeteksi itu. Dan sistem tagihannya kan bukan kayak langsung polisi datang ke kita, kan tidak ya Bu ya. Di sana itu
sistemnya sudah pakai denda elektronik itu. Termasuk saya pernah belanja di sana sama kawan, parkir mobil sembarangan. Itu sudah ada langsung surat Bu, ditempel di depan itu, tempel di depan. Intinya transfer ke sini, alurnya begini, sekian ringgit. Oh, ini apa ini? Kita di warning, kita salah parkir itu didenda gitu kan ya. Karena kalau di mall kan sudah ada langsung ya Bu ya, kita barcode, kalau enggak kita didebut langsung ya pakai touch and go-nya di sana tuh. Tapi kalau ada beberapa tempat belanjaan itu yang di kedai-kedai itu kita parkir keliru. Nah, kita ada warning itu Bu. Nah itu ya. Jadi langsung uangnya masuk ke pihak negara atau kerajaan di sana. Jadi tersentral uang itu masuk, uang denda gitu ya. Nih semoga suatu saat Indonesia begitu, jadi lingkungannya jadi tertib. Termasuk fungsi got, jangan bangun rumah di atas got ya Bu ya. Di atas sungai, jadi dengan diberi bangunan ya Bu. Nah supaya aliran air yang menjaga kota Malang siapa Bu kalau nggak kita Bu ya? Ya kita sendiri kan ya yang tinggal di sini kan Bu, supaya bantaran sungai nggak banjir gitu ya. Itu supaya kita nyaman tinggal di kota Malang ya. Terakhir ini kebersihan tempat tinggal masing-masing ibu-ibu itu ya dibersihkan ya. Itu bagaimana supaya tidak ada penyakit nyamuk dan seterusnya. Nah, lingkungan secara meluas ya kita harus bijak dalam pengelolaan sampah atau limbah kita ya, limbah rumah tangga dan seterusnya kita punya itu ya ibu-ibu. Kan ada sayuran ya, sayur potong-potong ya, daun-daun, ya itu bisa dipisahkan dan seterusnya. Nah, lingkungan yang asri, sejuk dan sehat itu harapan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan dimulai dari sekarang. Itu terakhir. Pengaplikasiannya peraturan-peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Maka kita sebagai Ibu Aisyah bisa menjadi salah satu penggerak untuk melakukan perubahan di dalam hal itu. Contohnya tadi sudah disebutkan dalam lingkungan terkecil di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk materinya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab ya. Oke, bentar Bu, saya hitung dulu ya. Meskipun terjejak dengan sholat, tetapi saya dari awal sudah ada dari undang-undang dasar tadi saya sudah merasa tergelitik begitu. Tapi ke belakang ini saya malah pertanyaan saya nanti aja nomor 2. Yang nomor 1 adalah kapan PDA Aisyah nang Malaysia? Karena tadi promosinya Bu Tino segitunya sehingga kita ke sana bukan hanya rekreasi, pasti kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang insya Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 33 yang disampaikan Bu Tino tadi, bahwa siapapun yang menjadi warga negara Indonesia ini adalah berhak hidup sejahtera, hidup bahagia, sepadan dengan semuanya, meskipun tidak menganut sama rasa. Itu yang saya pahami. Nah, melihat kenyataan yang ada sekarang yang lagi upgrade, yang memang itu bahwa undang-undang kita itu sedemikiannya sudah ditonton, tetapi kenyataan yang ada sangat timpang. Kenapa sangat timpang? Contohnya ya Aisyah itu MKS yang masih ada, panti asuhan makin banyak dan lain sebagainya, termasuk tadi ada lembaganya Bu Tino yang yang menangani surat keterangan tidak mampu. Nah, itu berarti kalau kita menyadari dari yang disampaikan Bu Tino tadi adalah gaya apa undang-undang itu. Undang-undang sudah jauh sekian dicetuskan itu adalah untuk itu, tetapi sampai sekian tahun kita merdeka kok belum ada itu. Nah, pertanyaan saya yang berkaitan dengan Aisyah, apakah boleh atau bagaimana caranya warga negara ini bisa menuntut hak itu dengan berdasarkan undang-undang? Contoh, kunjungan ke PCA, monggo kalau mau bareng dengan saya di November saya sudah Bu. Rombongan Aisyah November saya
kalau November bulan 11 masih ada persiapan ya Bu ya untuk bisa nabung ya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana tadi itu undang-undang sudah bagus, memang kita negara hukum dan Undang-Undang Dasar 45, undang-undang kita itu sudah sangat luar biasa. Nah, tapi bagaimana prakteknya? Tadi berbicara hak. Ya, ingat ya ibu-ibu, kalau kita berbicara hak, jangan melupakan kewajiban. Jadi kita lupa menuntut hak kita, tapi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sudah dilaksanakan belum? Contoh, ya misal memilih pemimpin yang memenuhi kriteria bagaimana supaya amanah dan seterusnya, termasuk mengontrol, jangan menerima uang suap pada saat mau nyoblos dan seterusnya, kita begitu ya. Nah, termasuk mengontrol bagaimana memberi sanksi ya kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kita begitu ya. Kalau tadi sumbernya adalah koruptor, kita begitu contoh dan seterusnya ya. Nah, tapi bagaimana tadi itu? Ini misal atas nama Aisyah, namanya ada gugatan class action Bu, gugatan secara bersama-sama, mau 1000 orang boleh, tapi cukup 1 gugatan, jadi lebih hemat ya. Kemudian lebih kita didengar karena banyak orang, tapi gugatannya cukup 1, namanya gugatan class action. Nanti bagaimana bentuknya dan seterusnya, suatu saat bisa kita lakukan penyuluhan selanjutnya ya dari MH mengenai gugatan class action, apa yang harus kita lakukan kalau mau sama-sama silakan, supaya pertama merasa apa, tapi harus ada yang mengalami kerugian akibat dari berlakunya sebuah undang-undang itu. Misal undang-undang apa ya, hal apa yang membuat mengalami kerugian sekelompok orang ini gitu. Jadi harus ada bukti konkret, karena kita kan kalau litigasi ke pengadilan adalah agendanya pembuktian. Nah, saya selalu menyampaikan kalau agenda pembuktian itu adalah jantungnya persidangan. Kita percuma mendalilkan gugatan bagus ya kan ya. Dalil-dalil gugatan kita dalam posita itu sangat luar biasa, tapi pas pembuktian keok kita karena nggak bisa membuktikan. Nah, misal gitu ya. Artinya kita kalau jalur litigasi begitu Bu, jalurnya class action namanya ya gugatannya. Nanti kalau jalur non litigasi banyak Bu, ya kita bisa mediasi, negosiasi dan seterusnya, itu bisa upaya-upaya bisa kita lakukan gitu ya. Tapi tadi class action harus ada kerugian gitu Bu. Nah, pembuktian itulah yang mendapatkan kerugian, nah gitu ya. Ini penting. Nah, kemudian tadi apa lagi Bu? Untuk welfare state ya, negara kesejahteraan ya. Bagaimana bisa kita negara kita itu sejahtera? Nggak usah jauh-jauh ke Eropa, nggak usah jauh-jauh ke Aussie, ke Amerika yang tetangga sebelah aja ya. Singapura, bagaimana tertibnya ya. Ibu kalau ke Singapura hati-hati. Saya ngajak bapak saya ke Singapura Bu, saya bilang, Pak, ojo ngerokok loh yo Pak yo, aku ngomongnya, ojo buang puntung rokok sembarangan loh Pak yo. Lah kok, lah dendanya gede Pak, 1 juta, ya. Kalau dirupiahkan, termasuk makan di MRT dan seterusnya, itu tertib. Rakyat Indonesia itu bisa kok, kalau di luar negeri bisa tertib kok, ya kan ya. Itu tertib apa tidak itu harus dikendalikan, ya kan ya, oleh sistem, by sistem. Sistem aja yang harus dibenahi sebenarnya. Nyatanya taat kok orang Indonesia di Singapura, ya kan ya, nggak buang sampah sembarangan, gitu kan ya, nggak makan sembarangan, contoh seperti itu. Welfare state itu sebenarnya untuk negara kesejahteraan, itu nanti pemangku kebijakan dan seterusnya ini yang harus kita sampaikan. Suatu saat PDA semoga bisa audiensi ke Wali Kota Malang ya kan ya, kemudian bisa menyampaikan akan hal itu, bahwa pentingnya minimal Kota Malang dulu gitu ya. Yang kemarin ada yang nge-share ya di grup itu ya, Kulon Progo, mana Yogyakarta itu ya, bagaimana seorang bupati atau wali kota punya power untuk bisa
mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana batiknya yang awalnya penjualan sedikit jadi banyak, ekonominya meningkat, kemiskinan menurun. Ujung tombaknya ada di pejabat eksekutif salah satunya, yaitu wali kota atau bupati. Dengan salah satunya itu, ya. Ujung tombaknya di situ, Bu. Dari saya. Godong warung, suwe orang ketemu bisa tambah ayu lan guru. Terima kasih lagunya, Bu Dino senang sekali loh. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Nah, ini undang-undang 1945 tadi aturan hukum Indonesia itu salah satunya ada pengendalian pencemaran, kemudian berhubungan juga dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Nah, pada saat ini, akhir-akhir ini, pengelolaan sampah itu menjadi perhatian yang sangat serius di Kota Malang. Sampah yang bisa dikelola dan sampah, nah itu harusnya ya, itu sudah lingkungan perumahan itu terganggu seperti itu begitu. Gubernurnya itu kan sudah ada pengelolaan sampah yang bagus, sementara di Kemarin dihubungi sama mahasiswa saya dulu pertama kali tahun 2009, Bu, ya, yang saya ajar. Sekarang beliaunya ini sudah jadi pejabat di Timur Leste, ya. Terus hubungi saya, mau studi banding ke Supit Urang katanya. Nah, itu ya. Kemudian, oh ya, memang waktu itu waktu wali kota di balai kota nih, Bu, itu kan juga menyampaikan ya, Supit Urang ini memang jadi unggulan Kota Malang. Nah, itu semua kan ditingkatkan, Bu, ya. Hal yang seperti itu terus ditingkatkan, jangan sampai hilang kan itu. Karena mahasiswa saya dulu mahasiswa, sekarang sudah di sana ya, di Timor Leste itu, ya, itu hubungi mau studi banding loh ke Supit Urang. Berarti kan Supit Urang jadi percontohan. Nah, semoga ini nanti terus meningkat. Nah, bagaimana kemudian Juta dan 25 juta diantaranya adalah dari IGABA, ya. Dan yang lain-lain alhamdulillah hari ini tercatat sudah 87.200.000 yang insya Allah akan diserahkan oleh Aisyah dari ibu-ibu semuanya kepada Lazismu Kota Malang untuk pembangunan gedung Lazismu. Kami persilakan dari IGABA. Wassalamualaikum warahmatullahi